untuk mengurangi resiko terpapar virus apapun atau terutama corona, ini yang saya lakukan di rumah. Saya melakukan syuting, saya mengajari anak-anak saya untuk perilaku hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan yang bersih. Jadi setiap mereka memegang apapun sebelum makan, saya selalu menyuruh anak-anak untuk melakukan cuci tangan. Dan cuci tangan yang baik dan benar mereka sudah tahu. Umur 5 tahun dan 3 tahun sudah tahu. Kalau Anda di sini yang melihat video saya belum tahu, berarti Anda kurang menonton video saya. Oke? Oke. Gimana Kak? Ayo Kak, sekarang kita lakukan. Ayo, cuci tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anak-anak kecil aja bisa. Masa Anda yang lebih besar daripada anak saya masih belum bisa melakukan cuci tangan yang baik dan benar sesuai WHO? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton dalam channel Ricky Wir. Kali ini saya akan membahas tentang polemik yang terjadi. Masker ini sangat susah didapatkan, dan bahkan di banyak rumah sakit di Surabaya terutama, banyak petugas medis bahkan perawat juga dibatasi. Apakah ini efektif dalam untuk langkah pemerintah untuk menjamin keselamatan tenaga medis yang ada di Indonesia? Dan bahkan faktanya kita ini menjadi garda terdepan di kesehatan untuk negeri ini. Yang pertama, saya sering menggunakan masker seperti ini karena stok untuk membeli masker seperti ini pun sekarang sangat susah dan harganya pun melambung sangat-sangat tinggi. Apakah menggunakan masker seperti ini bisa mengurangi kita dari dampak virus corona tersebut? Yang pasti jawabannya sebenarnya tidak. Karena masker yang dianjurkan adalah masker seperti ini teman-teman, masker bedah ataupun masker N95. Nah, tapi masker ini lebih baik daripada kita tidak memakai masker sama sekali. Karena ketika tugas saya sering menggunakan masker seperti ini. Dan tidak peduli apa yang dikatakan orang, ada yang mengatakan kok lucu gambarnya gini-gini. Yang penting untuk saya ini adalah APD yang lebih diprioritaskan daripada tidak sama sekali. Memang tidak efektif untuk menangani corona tersebut teman-teman. Lalu untuk masker seperti ini, kemarin banyak sekali orang awam yang teman-teman saya yang awam yang mengatakan ingin membeli atau minta bahkan masker seperti ini. Jawaban saya hanya satu, kamu bukan petugas medis, jadi tidak diprioritaskan pertama kali. Walaupun kamu sakit, walaupun kamu ingin memproteksi diri kamu, tapi untuk orang awam tidak diprioritaskan. Jadi yang harus diprioritaskan adalah tugas kesehatan dan lain-lain. Karena apa? Resiko mereka terjangkit lebih tinggi daripada orang awam, karena orang awam tidak langsung menangani pasien-pasien apapun itu. Sebenarnya kalau pemerintah memperhatikan kita petugas kesehatan, mungkin bisa digunakan untuk kalau orang awam tidak boleh beli masker. Itu menurut saya sangat bagus sekali. Karena apa? Dengan banyaknya masker yang terbeli, otomatis masker akan hilang di pasaran, sehingga kita petugas medis pun tidak bisa memakai APD. Sedangkan untuk APD ini banyak rumah sakit yang sebenarnya bukan salah rumah sakit sih, karena rumah sakit membatasi pun karena memang stoknya sangat minim. Yang pasti rumah sakit juga tidak bersalah, karena memang dari sananya atau dari suppliernya atau dari pabriknya pun mungkin lagi kekurangan bahan atau apa, sehingga rumah sakit mempunyai kebijakan untuk penggunaan masker ini. Oke, jadi ini saya akan menelpon teman-teman sejawat saya teman-teman ya. Jadi untuk memastikan apakah benar-benar masker ini langka, terutama di tempat
lokasi mereka bekerja ya. Dan selama langkah, kira-kira kebijakan rumah sakit di tempat mereka bekerja itu bagaimana? Saya tidak menyebut nama rumah sakitnya nantinya, oke? Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, ini Bro Wahyu, Bro. Halo, jawab. Bro, aku tanya di rumah sakitmu masker langka nggak ini? Rumah sakit masker iya langka Mas Bro. Nah, lalu masker sih sak minggu. Satu masker 1 minggu untuk dipakai 1 minggu ya? Halo, assalamualaikum Bapak Dwi, ahli media keperawatan. Ya, Pak Dwi, aku mau tanya ini Pak Dwi, masker di tempat Bapak Dwi kerja sekarang langka nggak itu? Susah. Kalaupun ada masker, gimana? Masker di pabrik itu kan ordernya ya ke distributor, itu pun harus pre-order dulu, nunggunya lama. Nah, selama menunggu itu apa yang dilakukan pihak rumah sakit tempat Bapak Dwi ini bekerja? Dengan maksudnya memberikan aturan seperti apa? Kalau untuk edukasi pemakaian masker ya tetap anjurannya ya sekali pakai harusnya, karena memang pemakaian masker itu. Nah, tempat saya sih sebenarnya ya harusnya 1 kali pakai, tapi masih kebanyakan masih dipakai berkali-kali. Halo, assalamualaikum Pak Arianto. Halo? Iya Pak. Iya. Ya, saya teman sejawat Pak. Iya. Saya Riki Wirawan, ahli media keperawatan. Oh, iya. Ye, Pak, ini aku mau tanya bentar. Di tempat sampean bekerja di rumah sakit itu masker langka nggak Pak? Iya langka lah Mas, saya kerja di puskesmas Mas. Nah, itu terus kalau apa yang dilakukan sama tempat kerjanya Bapak untuk penanganan masker langka tersebut? Oh, kita kalau untuk ini langka kita batasi untuk pembagian masker, diutamakan ke petugas, terus kepada pasien-pasien yang dicurigai itu yang punya gejala batuk bersin baru kita kasih. Kalau pasien yang seperti biasanya nggak dikasih Mas. Kok kita alhamdulillah di sini masih setengah hari 1 lah waktunya, itu kan karena keterbatasan masker ya, apa boleh buat Mas. Ya, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. Intinya buat Anda sekalian yang bukan orang medis, saya anjurkan atau saya minta kepada Anda semua yang nonton video ini jangan memborong masker, apalagi jadi mafia masker. Jadi belilah masker sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu kalaupun Anda menggunakan masker kain yang bisa dicuci kembali, itu alangkah bagusnya, karena ketersediaan masker ini kita petugas kesehatan yang lebih membutuhkan daripada Anda, karena kita juga mempunyai keluarga, kita juga mempunyai kehidupan juga. Memang pekerjaan kita di sini kita menyelamatkan nyawa pasien, kita yang merawat juga. Intinya kesehatan dan keselamatan kerja sangatlah penting bagi kita, karena keluarga kita juga menunggu di rumah dengan kondisi kita pergi selamat dan pulang selamat.